Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dalam acara Tarhib Ramadan 1443 Hijri MPLN yang mengangkat tema Semangat Berbagi Merawat Negeri. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan ketentuan yang perlu kita ikuti selama acara berlangsung. Yang pertama, kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom kolom chat. Kedua, untuk kenyamanan bersama dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Ketiga, Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir dengan mengklik tautan yang ada di dalam kolom chat. Dan dapat kami informasikan bahwa acara ini juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube YBM PLN. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu telah bergabung yang terhormat Dewan Syariah YBM PLN, Profesor Dr. M. Amin Suma, SHMA MM, dan Ustadz Ahmad Ridwan LC. Yang terhormat Ketua Umum YBM PLN, Bapak Iskandar, beserta jajaran pengurus YBM PLN Pusat dan Ketua Pengurus YBM PLN Unit. Manajemen Amil dan segenap amilin amilat YBM PLN di seluruh Indonesia, juga Bapak Ibu undangan yang hadir pada virtual pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan juga karunia untuk dapat hadir pada agenda Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada para tamu undangan di agenda Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Senang sekali saya Nadia dapat memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Dan dalam mengawali acara agar berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita mengawali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan rangkaian acara pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nasrullah. Ananda Nasrullah merupakan salah satu santri binaan YBM PLN kelas 9 di Pesantren Tahfiz Entrepreneur Tursina Cisarua. Berasal dari Ulu Utara, Sulawesi Selatan, dan memiliki hafalan sebanyak 15 juz. Dan merupakan utusan dari YBM PLN Unit Induk Wilayah Sulselabar. Kepada Ananda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Si botol. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
العظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Nasrullah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Telah hadir juga bersama kami ada Ustadz Musinin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum YBM PLN. Kepada Bapak Iskandar, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak masih di mute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ustadz Muhsinin Fauzi. Selamat pagi Pak Ustadz. Dan juga rekan-rekan seluruh pengurus YBM PLN dan amilin YBM PLN baik di pusat maupun di daerah, dan seluruh rekan-rekan tamu undangan yang bisa hadir pada acara pagi hari ini, Tahrib Ramadan 1443 Hijriah, semangat berbagi dan merawat negeri. Puji dan syukur alhamdulillah panjatkan kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah YBM PLN dengan tema semangat berbagi merawat negeri. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para penerus dan orang-orang yang dicintai beliau. Semoga kita sekalian insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormatin, bulan Ramadan sebentar lagi akan ada di hadapan kita, dan tentunya kita semua sangat baik, wajib untuk menyiapkan jiwa dan raga kita agar di dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu kita bisa baik, bisa lancar, dan penuh hikmat. Kita semoga mampu menjalani ibadah ini lebih baik, dan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga dengan YBM PLN yang telah melakukan persiapan dan menyambut terhadap bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan.
Hal ini diwujudkan nantinya dalam bentuk berbagai rangkaian kegiatan yang sifatnya karitas seperti bingkisan Ramadan, belanja bareng yatim duafa, solidaritas food truck, serta gerakan masjidku bersih dan terang. Kemudian ada juga yang bersifat sosial, pemberdayaan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kecil. Dengan kegiatan tersebut diharapkan insya Allah para duafa dan masyarakat yang kurang beruntung dapat bahagia dengan senyum yang bahagia, bisa menyambut Ramadan ini dengan baik. Insya Allah di Ramadan ini YBM PLN sedikitnya akan menyalurkan 40.000 penerimaan manfaat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke secara nasional. Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menyalurkan kepada para mustahik selama Ramadan ini, PLN juga mengajak para muzaki PLN khususnya untuk dapat engagement, terlibat dalam beberapa kegiatan yang positif. Di antaranya kajian keluarga Islami, lomba hafiz Quran, dan untuk anak muzaki visit program, hingga pemberian kesempatan kepada muzaki untuk membantu sesama melalui YBM PLN Apps. Dan insya Allah kegiatan ini akan memberikan engagement, kedekatan antara pengurus, antara amilin dengan para muzaki PLN, sehingga keberlangsungan YBM dan dakwah kita akan keberlanjutan di masa-masa yang akan datang. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormatin, kita semua sama-sama sekali lagi berharap dapat menjalani semua kegiatan dan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita semua dapat meraih ampunan Allah dan derajat takwa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan dalam hal berpartisipasi dan ikhtiar dari seluruh pengurus amilin panitia dalam mempersiapkan dan menjalankan semua program Ramadan ini, dengan meminta hidayah dan petunjuk Allah dan kekuatan dari Allah. Semoga niatan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Demikian kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya membacakan pantun, singgah di gubuk membasuh basah, hujan turun mengharap berkah, mencari rezeki janganlah lupa ibadah, sambut Ramadan dengan indahnya ukhuwah. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iskandar. Semoga rangkaian kegiatan Ramadan YBM PLN 1443 Hijriah dapat berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi para muzaki, YBM PLN dan PT PLN Persero. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, YBM PLN menyiapkan serangkaian program dengan mengangkat tema semangat berbagi merawat negeri, di mana Ramadan 1443 Hijriah pada hari ini merupakan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Selanjutnya bersama-sama kita akan memasuki agenda inti pada pagi hari ini, yakni pembukaan rangkaian program Ramadan YBM PLN secara simbolis, yakni dengan pemberian bingkisan Ramadan di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta.
telah hadir di dalam room Zoom pagi hari ini. Penerimaan manfaat program Bingkisan Ramadan di Kampung Muka Pademangan. Mohon berkenan kesediaannya kepada Bapak Iskandar untuk dapat menyerahkan bantuan. Kepada Bapak Iskandar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah dan mudah-mudahan program kita bermanfaat untuk rekan-rekan di Kampung Muka Ancol, rekan-rekan warga Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta, selaku mitra yang mendapatkan manfaat dari program berbagai bingkisan Ramadan YBM PLN. Sekali lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rangkaian program Ramadan 1443 Hijriah YBM PLN semangat berbagi merawat negeri kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili seluruh warga Muka Ancol, Pademangan yang menambah berbagi di YBM. Mengucapkan banyak-banyak. Kami doakan semoga Bapak, Ibu di sini dan seluruh muzaki staf pegawai PLN dimanapun berada senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iskandar yang telah berkenan membuka rangkaian program Ramadan YBM PLN 1443 Hijriah. Semoga jejak manfaat YBM PLN dapat terasa lebih luas lagi dengan rangkaian program di bulan suci. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengar bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Musinin Fauzi LCMSI. Kepada Ustadz Musinin Fauzi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua YBM, Bapak Iskandar, semoga Allah lalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sama-sama kita muliakan jajaran pengurus di YBM, hadirin sekalian, tamu undangan, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia. Pagi hari ini kita pantas bersyukur dan berbahagia kan terlibat pada satu acara yang besar, terlibat pada sebuah semangat baik. Semoga menular kepada siapapun yang terlibat pada acara ini. Kita hadir di sebuah acara yang memberikan inspirasi kepada kita semua, bahwa di tengah kehidupan yang
cukup sulit bagi sebagian warga. Ada sebagian orang, mohon maaf, sebentar. sekarang ini. Jadi maksudnya tadi Ada sebagian orang, semoga itu banyak, yang memberikan harapan bahwa situasi sulit ini kita bisa lewati. Semangat berbagi keluar dari insan-insan di YBM, dan semoga menginspirasi kita dan menginspirasi semua anak negeri. Berbagi merupakan satu proses kematangan spiritual. Ketika Allah SWT menyebutkan sifat orang yang paling mulia di sisinya, muttaqin, yang disebut pertama kali adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak pada waktu lapang dan waktu-waktu sempit. Allah juga tegaskan di surat Saba, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kau berikan dari harta itu adalah untuk dirimu. Berbagi sebenarnya telah merawat diri sebelum merawat bangsa dan merawat negeri. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, semua kita pasti lebih mencintai harta dirinya daripada harta ahli warisnya. Kata Rasul, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hartanya, yakni harta kalian, adalah harta yang kau berikan. Sementara harta ahli waris adalah harta yang tidak kau berikan, yang kau tinggalkan. Islam memberikan mindset tentang harta yang sangat-sangat mulia. Berbeda dan meninggalkan mindset harta dari kapitalis. Kapitalis mengajarkan hartamu adalah harta yang kau simpan. Namanya aset atau harta adalah harta yang masuk di dalam semua bentuk daftar kekayaan. Islam kebalik justru. Yang masuk di daftar kekayaanmu itu bukan hartamu. Itu harta ahli warismu. Yang masuk di daftar kekayaanmu adalah yang kau berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini semangat berbagi sangat tampak dan muncul sejak Islam ini hadir. Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas bin Malik di hadis Imam Baghawi, hadis sahih. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina atahu Jibril. Kata Anas tentang Rasulullah, hadis sahih, ia adalah orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya ketika datang bulan Ramadan, ketika Jibril datang kepadanya. Semangat berbagi muncul sejak awal. Dimulai dari baginda Nabi SAW yang disebut sebagai orang yang sangat-sangat dermawan. Aisyah juga menegaskan bab itu. Ketika ditanya, kaifa kana Rasulullah SAW idza khala? Bagaimana Nabi itu kalau sedang sendiri, yakni di rumah bersama sahabatnya? Kata Aisyah, hadis sahih. Rawal Baghawi, kana abarran nas akraman nas dhahakan basam. Ia adalah orang yang paling baik dan paling dermawan, suka tertawa murah senyum. Disebut sebagai paling dermawan. Sampai Anas mengatakan, yas'aluhu ahadun illa a'ta. Tidak ada orang yang meminta ke Nabi kecuali Nabi pasti memberinya. Tidak pernah menolak permintaan. Keteladanan di dalam memberi ini, di dalam berbagi ini, netes secara berlimpah kepada semua sahabat. Sahabat Nabi semua orang yang suka memberi dan berbagi. Sangat-sangat dermawan. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Suatu ketika, Talha ibn Zubair, as-sabiqun al-awwalun. Kalau kisah Abu Bakar terkenal sudah.
Utsman sudah terkenal. Kisah yang cukup menarik datang dari Tolha ibn Zubair. Di salah satu malam ia mendapatkan kiriman dari Yaman 7.000 dinar. Maka malam hari itu ya bolak-balik tidak bisa tidur. Kata istrinya, "Malaka tetap mawal? Aragibun anni." Kata istrinya Talha ibn Zubair. Talha adalah orang yang mau Islam di awal di tangannya Abu Bakar. Ia kata istri Talha, kepada aku, engkau adalah wanita salehah yang aku temui, dan kau anak seorang laki-laki yang sangat saleh. Engkau tahu siapa ayahnya? Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya istrinya Talha adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus kenapa kau demikian? Kata istrinya. Kata Talha, ada seorang hamba yang su'dan kepada Allah. Pantaskah dia su'dan kepada Allah? Maksudnya, kita punya harta sebanyak ini, untuk apa? Apa kita tidak percaya Allah kasih rizki? Kata istrinya, di mana akhlaknya Abu Talha yang sangat dermawan itu? Maka malam hari itu 7.000 dinar dibagi habis, disisakan 1 dinar untuk esok harinya. Mereka menteladani akhlak Nabi yang sangat dermawan dan berbagi. Dan itu akhirnya terus menerus sampailah kisah berbagi menginspirasi seorang ulama yang sangat populer dengan kedermawannya. Ia adalah Ahmad ibn Miskin. Suatu saat Ahmad ibn Miskin kehabisan harta. Sehingga siang hari itu ia tidak ada makan untuk keluarga. Ia pergi untuk menjual rumahnya agar bisa makan. Dari kejauhan temannya bertanya, "Malaka ayah Abu Abdullah?" Ada apa ya Abu Abdullah, yakni Ahmad Miskin? Katanya, hari ini aku kehabisan harta dan aku ingin jual rumah agar bisa memberikan makan. Hanya bisa memberikan 2 potong roti. Senang sekali, siang hari itu dapat 2 potong roti, ia pulang, di tengah jalan, sebelum sampai ke rumahnya, ia bertemu wanita, menggendong seorang anak kecil yang sedang menangis dan menatap 2 rotinya. Kata Ahmad ibn Miskin, ulama besar ini, "Malah kayak fulana? Kenapa hai fulana, hai ibu?" Katanya, "Aku sudah tidak makan 3 hari, dan anakku ini menatap rotimu karena dia tidak sanggup." Roti dikasih, senyum melebar dan merekah pada ia berpikir, bagaimana aku bisa kasih makan siang hari ini untuk anak? Dan dari kejauhan ada temannya berkata, "Ya Abu Abdullah, kenapa kau tersandar di tembok seperti itu?" Kata Ahmad Miskin, "Aku tadi barusan mendapatkan 2 potong roti dan aku kasihkan. Aku tidak tahu aku makan apa siang hari ini dengan anak-anak. Coba lihatlah di rumahmu ada orang yang sedang menurunkan barang-barangnya." Akhirnya Allah kasih solusi. Siang hari itu ternyata modal yang diberikan oleh ayahnya kepada pedagang ini balik dengan seluruh harta dan kekayaannya. Saya ingin sampai pada satu titik bahwa kedermawanan, semangat berbagi adalah identik dengan agama ini sejak agama ini muncul. Semangat berbagi akhirnya merupakan karakter yang cukup dominan dari orang Islam. Ia merupakan bentuk kematangan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu berbagi.
Wal yukrim jarahu, itu berbagi. Semua bentuk berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, itu berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu berbagi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, itu berbagi. Dan yang menarik, ketika orang sudah masuk ke level kematangan spiritualitas, di mana dia akhirnya memandang hartanya adalah harta yang ia bagi, bukan harta yang ia simpan, ia akan menemukan kabar baik. Dia bahagia di dunia dan lebih bahagia kelak di akhir. Bapak Ibu pasti tahu, seorang ayah menjadi ayah karena dia berbagi kepada anak dan istrinya. Dan seorang ayah itu sangat bahagia bukan karena dia mendapatkan gaji. Ia bahagia karena ia telah memberikan gajinya kepada istri dan anak-anak. Maka ketika seorang ayah, bahagianya ketika dia makan seorang diri, saya yakin dia bukan ayah, dia tetangga. Seorang ibu, dia akan bahagia bukan ketika dia makan, tapi ketika dia bisa memberikan sesuap makanan kepada anaknya, meskipun dia menahan lapar. Berbagi adalah satu proses kemuliaan akhlak. Para ulama bijaksana mengatakan, min afdalil khuluqil hasan al-karam. Salah satu akhlak mulia yang paling utama adalah semangat berbagi atau kedermawanan. Karena dari kedermawanan, semua kebaikan bisa dijalankan. Separuh cabang iman yang 77 itu, semuanya membutuhkan berbagi. Zakat butuh berbagi. Haji butuh berbagi. Saum butuh berbagi. Seluruh butuh berbagi. Maka insya Allah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dengan belajar dari semangat berbaginya YBM, dan kita semua akan terus mengambil peran ini, maka insya Allah kita akan bisa sedikit meringankan beban sebagian masyarakat yang karena COVID dan lain sebagainya mengalami situasi yang sangat memberatkan. Kita harus bersyukur bahwa yang dirahmati Allah, dimudahkan oleh Allah pekerjaannya tidak PHK. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa makan 3 kali. Kita masih bersyukur kepada Allah karena gaji masih lancar. Di luar sana banyak anggota masyarakat yang mencari uang 30.000 per hari, itu butuh kerja keras, bahkan butuh air mata. Untuk mencari 50.000 per hari, itu kerja saat mulai pagi sampai jam 12 malam. Itu pun tidak dapat. Seberapa kali ketemu sopir, sehari dapat 1 tumpangan, 2 tumpangan. Demikian yang lain. Oleh karena itu, dengan semangat Ramadan, anjuran Al-Quran, anjuran hadis, dan sunnah Rasul, semoga kita semua bisa meningkatkan semangat berbagi ini, bahkan lebih daripada itu, agar kita bisa menjangkau sebanyak mungkin masyarakat untuk menerima manfaat. Kabar buruknya, Bapak yang dirahmati Allah, semangat berbagi ini berhadapan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita punya nafsu. Dan nafsu itu menginginkan kita menyamankan diri. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dari syahwat, dari nafsu ini, maka kita semangat untuk memegang, bukan semangat untuk melepas. Siapa yang tidak ingin punya harta banyak, kata nafsu, akhirnya berbaginya melemah. Lebih memilih uang disimpan daripada membuat orang tersenyum, padahal hanya uang 10.000 atau 20.000. Kita punya tantangan dalam diri kita sendiri, yang namanya syahwat. Hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Emang suka tuh harta. Kita juga punya tantangan. Setan akan mendorong
orang kita mewaswasai kita, menakut, yaitu menjanjikan kepadamu kefakiran. Mana menjanjikan gimana? Menakut-nakutimu bahwa kau nanti kurang. Sehingga situasinya itu kurang. Takut kurang. Takut tidak punya. Dampaknya kita berat untuk berbagi. Padahal lebih-lebih. Bukan karena kamu kurang. Karena kamu merasa kurang. Ada yang namanya takhwif minas syaitan. Itu salah satu modusnya setan. Menakut-nakuti kita akan situasi yang buruk menimpa kita. Padahal kalau mukmin berharap dan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, tantangannya. Yang ketiga tantangannya adalah ada persaingan hidup yang tidak bisa kita hindari. Akhirnya kita hidup dalam situasi yang sangat bersaing. Ketika bersaing, akhirnya kita tidak fokus terhadap apa yang punya kelak membuat kita bahagia, yakni berbagi, tapi kita fokus memenangkan persaingan yang butuh resources yang tidak sedikit. Nambah rumah, nambah tingkat, nambah, sehingga bahkan berbagi sampai lupa dari agenda hari-hari. Dapat gaji langsung dipakai untuk menyelesaikan persaingan yang tidak kita sadari. 3 tantangan ini ada di tengah kita yang bisa mengerem semangat berbagi kita. Tapi dengan izin Allah, kalau kita perhatikan tadi perintah Allah, sunnah sekaligus keteladanan dari para ulama salafus saleh, dari proses kematangan, maka insya Allah kita semua akan mengambil satu akhlak yang mulia, namanya berbagi. Dan kabar baiknya, ketika kita berbagi, ketika kita memberi, maka Allah akan janjikan kita akan diganti. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka itu untuk dirimu. Kenapa? Karena Allah akan mengganti. Karena Allah akan memberikan kelak di akhirat, bahkan akan diganti di dunia. Mana qasat sedaqatan min mal, sedekah tidak mengurangi harta, karena akan dibagi. Kalau kau ingin sumurmu terus berlimpah air, ambillah. Kalau kau ingin buahmu itu keluar terus, ambillah pohon buahmu, maka akan dia berbuah terus. Tidak ada hari kecuali dua malaikat turun. Dan satu berkata, Allahumma a'ti mungfikan khalaf. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu pengganti. Wa yaqul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talaf. Dan yang satu berkata, ya Allah, berikan yang pelit, yang tidak mau berbagi, kehancuran akan hartanya. Kabar baiknya, orang yang berbagi justru berlimpah karunia dunia, apalagi di akhirat. Karena secara hukum Allah di alam semesta, mengatakan, engkau akan dapat persis yang kau beri. Kalau kau ingin dapat senyuman, senyumlah terlebih dahulu. Kalau kau ingin dapat limpahan karunia, limpahkan karunia itu kepada siapapun yang kau temui. Engkau akan mendapat persis yang kau beri. Kau ingin dapat sesuatu, maka lemparlah sesuatu. Dan hukum infak adalah hukum berbagi. Hukum timbal balik. Apalagi ketika kelak kita di akhirat, kita dijanjikan oleh Allah keberlimpahan yang luar biasa. Sampai di salah satu hadis Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sepotong biji korma. Berbagi dengan sebiji korma, bahkan itu punya fadilah yang besar untuk dengan izin Allah menghalang kita dari adab neraka. Gimana kalau berbaginya 1 miliar? Gimana kalau berbaginya 2 miliar? Gimana kalau berbaginya? Dan ketika kita tidak bisa berbagi sebanyak itu, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kau merasa hina dengan hal baik meskipun sedikit. Berbagilah meskipun dengan sepotong korma. Bapak yang dirahmati Allah, Ramadan hari ini memberikan peluang kita untuk berbagi. Berbagi air, berbagi buka, berbagi kebahagiaan. Dan ketika Ramadan tiba, sebagaimana kebaikan yang diberikan Ramadan secara umum, maka insya Allah kebaikannya berlipat
berlimpah-limpah. Balasannya berlimpah-limpah. Sebagaimana hari-hari yang lain. Maka insya Allah sebagai insan muslim yang bahkan bergabung di PLN ini, dan semangat berbagi akan berlipat-lipat daripada semangat berbagi yang ada di bulan-bulan sebelum. Kalau sebelumnya kita berbagi 1, kita akan berbagi 10 sekarang. Sebelumnya berbagi 100, kita akan berbagi 1000. Dan saya ulangi, kabar baiknya, ketika kita semangat berbaginya itu membara, maka insya Allah keberkahan akan mendekati kita, dan keberlimpahan justru mendekati kita, di samping yang paling tinggi, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, tapi lagi-lagi setelah kita memahami betapa utamanya berbagi, setelah kita memahami betapa hal itu menjadi karakter yang paling melekat pada generasi awal, sejak Rasul sampai generasi setelahnya, dan betapa itu terkait sekali dengan keberlimpahan. Meskipun demikian ada tantangan, tapi lagi-lagi semua ini butuh hidayah dari Allah. Hanya Allah yang menggerakkan hati kita agar kita bisa ringan berbagi. Oleh karena itu, jangan lupa memohon kepada Allah agar dijauhkan kita dari sifat pelit. Salah satu doa yang baik untuk kita panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, ada rentetan doa di pagi hari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa takut dan gundah gulana, sedih dan gundah gulana. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari pelit dan takut dan pelit. Dan a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hutang yang menumpuk dan laki-laki yang menjajah. Kita perlu memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil, karena hanya Allah yang akan menggerakkan hati kita. Oleh karena itu, tip praktis atau langkah utama agar berbagi ini menjadi bagian hari-hari kita, 2. Yang pertama, perkokoh iman. Apalagi yang ulang, perkokoh iman. Karena dengan iman, mindset tentang harta bergeser. Dari apa yang kita miliki, bergeser menjadi apa yang kita bagi. Hanya dengan bahasa iman, orang bergeser. Harta itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita bagi. Bahasa non-iman, harta adalah harta yang kita miliki. Yang kita bagi itu adalah pengurangan. Tapi insya Allah kalau iman kokoh, kita akan mengatakan harta adalah yang kami bagi. Dan Ramadan, kesempatan yang sangat baik kita mengokohkan iman. Lewat saum, lewat qiyamul lail, dan seterusnya. Yang kedua, pastikan kita bagus sekali income-nya. Bagaimana mungkin kita berbagi sementara income kita sedikit? Maka saya doakan semua yang ada di sini dan yang lain karirnya bagus. Bukan karena kita ingin mengekep harta, tapi kita karir bagus, gaji bagus, karena kita mau berbagi sebanyak-banyaknya. Seorang ayah kerja keras bukan karena dirinya, karena ingin memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. 2, perkuat iman dan perbaiki income. Insya Allah akhirnya kita bisa berbagi dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa sebanyak-banyaknya. Terakhir saya ingin katakan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, hartamu, harta yang kau bagi, bukan harta yang kau simpan. Kami ulangi lagi, hartamu adalah harta yang kau bagi, bukan yang kau simpan. Bapak yang dirahmati Allah, demikian sekilas inspirasi pagi mengawali program YBM. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada kita taufik dan hidayah pertolongan, dan kita bisa menjadi insan-insan yang sangat dermawan dan bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita panjatkan doa. Semoga Allah kabulkan doa kita.
Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalil karim wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warham kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufahum ya Rabb ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis aslih lana syu'unana kull wa la takilna ila nafsina tarhab wa la ilaha illa anta Allahumma ya Fattah ya Mannan ya Razzaq ya Karim ya Rahman ya Rahim iftah lana abwaaba rahmatik waftah lana abwaaba rizqik waftah lana abwaaba rizqik waftah lana abwaaba rizqik waftah lana abwaaba fadlika wa karam fatahu ya Mannan ya Razzaq ya Karim rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan Allahumma aghnina bihalalika an haramik aghnina bihalalika an haramik aghnina bihalalika an haramik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semoga di bulan suci. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di momen yang istimewa ini kami ingin mengabadikan momen dalam bentuk dokumentasi acara. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan melakukan prosesi foto bersama. Bapak dan angkat kedua jempol dan memberikan senyum terbaik karena foto akan dilakukan beberapa kali. Baik Bapak Ibu, bersiap? Saya akan hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami rahmati, perlu kami informasikan bahwa YBM PLN telah menyediakan berbagai rangkaian kajian keluarga Islami yang dapat Bapak Ibu ikuti pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022, kemudian hari Minggu tanggal 10 April 2022, hari Sabtu 16 April 2022, dan hari Minggu 24 April tanggal 2022. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi. Kami segenap panitia Tarhib Ramadan berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. YBM PLN telah meluncurkan aplikasi yang bernama YBM PLN. Aplikasi ini dapat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ada fitur yang tersedia dalam aplikasi ini. Mana? Suara videonya tidak tampil. Suara video.
fitur crowdfunding. Bagi kamu yang ingin beramal lebih, kamu bisa pilih fitur ini untuk berdonasi dimanapun dan kapanpun melalui tema-tema donasi yang tersedia. Dan yang terakhir ada berita. Di aplikasi ini, selain bisa membantu sesama, kamu juga bisa melihat update berita tentang kegiatan dan program kebaikan yang sudah dijalankan oleh YBM PLN. Wah, keren dan sangat bermanfaat ya. Tunggu apa lagi? Ayo download dan install YBM PLN Apps sekarang juga di Google Play dan App Store. YBM PLN Apps, mudahnya menjejak manfaat. Oke, udah tahu belum kalau YBM PLN telah meluncurkan aplikasi yang bernama YBM PLN Apps. Aplikasi ini dapat memudahkan kamu dalam menyalurkan bantuan kepada yang membutuhkan. Adapun fitur-fitur tersedia dalam aplikasi ini adalah membuat usulan bantuan untuk orang yang membutuhkan di sekitar kamu. Yang kedua, ada menjadi penyalur. Melalui fitur ini, kamu bisa menjadi penyalur bantuan, baik untuk orang yang kamu usulkan ataupun yang diusulkan oleh muzaki lain. Selesai menyalurkan bantuan, bisa mengajukan penggantian dana atau reimbursement kepada YBM PLN. Yang keempat ada infak, dan pilih bantuan yang sudah kamu salurkan melalui infak mandiri. Yang kelima ada fitur crowdfunding untuk berdonasi dimanapun dan kapanpun melalui tema-tema donasi yang tersedia. Dan yang terakhir ada berita. Di aplikasi ini, selain bisa membantu sesama, kamu juga bisa melihat update berita tentang kegiatan dan program kebaikan yang sudah dijalankan oleh YBM PLN. Wah, keren dan sangat bermanfaat ya. Tunggu apa lagi? Ayo download dan install YBM PLN Apps sekarang juga di Google Play dan App Store. YBM PLN Apps, mudahnya menjejak manfaat.